warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngalap Barokah. Hari ini, Rabu, tanggal 1 Maret 2023, Masika berada di lingkungan Makom Buyut Lejah. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pasiripis adalah nama sebuah desa yang berada di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pada mulanya, desa Pasiripis hanya merupakan suatu kampung yang dipimpin oleh tokoh masyarakat yang bernama Bapak Sariman. Kampung ini masih menginduk ke pemerintahan desa Biawak. Menurut cerita, pada tahun 1817 Masehi, Mahaprabu Kerajaan Demak akan meminang putra mahkota Sinuhun Cirebon. Ketika itu Mahaprabu pemerintahan Demak memerintahkan ke semua prajurit serta para abdi untuk segera berangkat menuju arah barat untuk melaksanakan maksudnya meminang putri mahkota Sinum Cirebon. Dalam iringan pawai atau arak-arakan, para rombongan sibuk membawa peralatan atau barang-barang untuk keperluan lamaran. Bahkan 4 orang memikul tandu yang berisi barang perhiasan sebagai syarat lamaran. Beberapa hari menjelang pagi, para rombongan melewati wilayah Cirebon bahkan tersesat ke wilayah Kerajaan Talaga. Ketika tiba di perbatasan Talaga, para rombongan dihadang oleh 2 orang putra mahkota Talaga beserta para prajuritnya yang sedang berjaga. Mereka merasa kaget dengan kedatangan para rombongan kerajaan Demak tanpa ada kabar sebelumnya. Akhirnya, para rombongan dihentikan oleh putra mahkota yaitu Raden Pucuk Umun Putra dan adiknya Nyi Ageng Selapandan dan langsung memberi teguran. Karena merasa dipermalukan dan tersinggung dengan adanya teguran dari pihak Talaga yang seakan-akan mengusir dan menghina, akhirnya kedua belah pihak bertengkar dan terjadi peperangan yang tiada bisa dihindarkan lagi. Karena kalah jumlah dan peralatan, akhirnya putra mahkota Talaga mundur. Dalam perjalanannya, putra mahkota Pucuk Umun Putra lari ke arah utara dan Nyi Ageng Selanpandan ke arah barat, yaitu Banten. Saat pelariannya, Raden Pucuk Umun Putra sempat bersembunyi di daerah Krangkeng. Namun, tidak beberapa lama tempat itu diketahui oleh pasukan Cirebon karena ditaklukkan untuk diislamkan. Begitu akan ditangkap, Raden Pucuk Umun Putra berubah wujud menjadi sebuah tongkat yang menancap di tanah. Karena tidak berhasil menangkap Raden Pucuk Umun Putra, akhirnya pasukan Cirebon pun pulang tanpa membawa hasil dan tongkat itu pun berhasil ditemukan oleh seorang kakek yang bernama Kisana. Tongkat itu pun berhasil dicabut dan dikuburkan di tanah merah yang berpasir tipis yang diberi nama Buyut Itek, serta bekas tancapan tongkatnya keluar air kemudian diberi nama Angsana. Dan tempat itu pula ditanam sebuah pohon yang kemudian dikenal sebagai pohon Angsana. Maka sejak itulah desa tersebut diberi nama Desa Pasiripis, yang akhirnya Desa Pasiripis memisahkan diri dari Desa Biawak, dan pada tahun 1870-an Desa Pasiripis dimekarkan menjadi 3 desa, yaitu Desa Pasiripis, Desa Sukakerta,
dan desa Sukamulya. Dari kisah tersebut, Masika menimbulkan sebuah pertanyaan. Pertama, kenapa kasusnya sama seperti sejarah desa Mandapa, sedangkan jika melihat tahunnya sangat jauh selisihnya? Jika dalam sejarah desa Mandapa terjadi pada abad ke-15, sedangkan di desa Pasiripis ini pada tahun 1817, artinya abad ke-18. Selain itu, Masika pun agak rancu, yakni jika memang abad 18 itu sudah tidak ada lagi perlawanan dari kerajaan Talaga karena sudah ditaklukkan pada masa Sunan Gunung Jati. Dan sebenarnya, siapakah yang dimaksud dengan Pucuk Umun putra? Apakah Raden Rangga Mantri atau putranya, yakni Arya Salingsingan? Tapi tetap menjadi rancu jika melihat tahunnya ditambah dengan perubahan wujud menjadi itek atau tongkat, karena dalam sejarah Pucuk Umun itu kemudian masuk Islam. Begitupun Arya Salingsingan putranya. Sehingga dari kejadian ini Masika anggap perlu untuk membahas siapakah Pucuk Umun yang di Talaga, bagaimana riwayatnya. Akan tetapi, sebelum membahas tentang Pucuk Umun yang di Talaga, Masika akan paparkan tentang gelar raja atau Ratu Pucuk Umun. Banyak cerita menyebutkan bahwa Prabu Pucuk Umun adalah raja yang menolak masuk Islam. Ada yang menyebut melarikan diri ke Gunung Ciremai. Ada yang menyebut Raja Talaga itu melarikan diri ke Banten karena tidak mau masuk Islam. Dan ada yang menyebut juga menolak agama Islam di Banten serta melarikan diri ke Baduy. Sebenarnya, Pucuk Umun dalam bahasa Sunda bermaksud puncak atau pucuk dan pimpinan atau umun. Sehingga dengan demikian maksud dari Pucuk Umun adalah seorang pimpinan atau raja, baik raja pria maupun wanita. Bahkan terkadang juga diucapkan dengan nama Pucuk Umum. Pucuk Umun merupakan gelar atau pangkat yang diberikan kepada penguasa di Tatar Sunda. Ada beberapa daerah yang mempunyai nama ini, di antaranya Pucuk Umun di Talaga adalah anak dari Prabu Munding Sari Ageng, cucu Prabu Siliwangi atau Jaya Dewata. Dikenal juga dengan Raden Rangga Mantri atau Parunggangsa. Mendapat gelar dari Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau menikah dengan Ratu Sunyalarang atau Ratu Parung yang merupakan pewaris tahta kerajaan Talaga. Selanjutnya, Pucuk Umun di Sumedang Larang adalah anak Sunan Parung Talaga dari istrinya Ratu Sintawati atau Nyimas Patuakan, Raja Sumedang Larang ke-7, bernama Setiasih yang kelak menikah dengan Pangeran Santri atau Raden Solih, putra Pangeran Muhammad dari Cirebon. Ratu Setiasih ini mempunyai gelar Ratu Pucuk Umun. Berarti antara Raja Talaga dan Ratu Sumedang Larang adalah saudara seayah. Berdasarkan fakta ini, Raden Rangga Mantri atau Parunggangsa yang juga mempunyai gelar Pucuk Umun juga tidak diragukan lagi adalah Islam. Selanjutnya, Pucuk Umun di Banten. Prabu Siliwangi dari istri Kentring Manik mempunyai anak Prabu Surawisesa, penerus Raja Pajajaran, Adipati Suranggana, penguasa Banten Girang, dan Adipati Surosowan, penguasa Banten Pesisir.
baik Adipati Suranggana ataupun Sang Surosowan sama-sama mempunyai gelar Pucuk Umun. Adapun Pucuk Umun yang di Talaga diceritakan pada abad ke-15 di Talaga telah berdiri sebuah kerajaan kecil bawahan Pajajaran bernama Talaga. Waktu itu kerajaan ini dipimpin oleh kakak beradik, yaitu Pucuk Umun dan Dewi Mandapa. Setelah penaklukan Raja Galuh dan beberapa kerajaan kecil bawahan Pajajaran di wilayah barat Pajajaran oleh Cirebon, banyak kerajaan-kerajaan bawahan Pajajaran yang umumnya masih kerabat kerajaan ini sebagiannya memilih berontak ketimbang berada di bawah pemerintahan Cirebon. Salah satu yang berontak itu adalah kerajaan Talaga. Kala itu Talaga merupakan benteng terakhir Pajajaran di wilayah paling barat kekuasaannya. Kontak fisik pertama antara Cirebon dan Talaga dimulai dari gesekan-gesekan pertentangan dan kebencian. Talaga benci terhadap Cirebon karena dianggap membangkang terhadap Pajajaran. Sementara Cirebon merasa emosi ketika dikabarkan orang-orang Talaga mengganggu para pendakwah-pendakwah Islam Cirebon di wilayah Talaga. Gesekan-gesekan kecil ini kemudian menjadi penyebab meletusnya Perang Talaga dengan Cirebon. Perang pertama antara Talaga dan Cirebon diceritakan meletus di perbatasan akibat kesalahpahaman. Yang menjadi pimpinan perang kerajaan Talaga adalah anak dari Pucuk Umun, yaitu Arya Salingsingan. Peperangan ini kemudian dimenangkan Cirebon, dan setelah itu Arya Salingsingan mengakui kekuasaan Cirebon dan kemudian masuk Islam. Arya Salingsingan ini kelak menjadi patih di kerajaan Cirebon, bahkan turut andil dalam perang Mataram dengan Cirebon. Setelah peperangan pertama meletus, kemudian pasukan Cirebon terus merangsek masuk ke pusat pemerintahan Talaga. Dalam keadaan ini kemudian Pucuk Umun beserta adiknya Dewi Mandapa mempersiapkan untuk melarikan diri. Tapi sayang, hanya Dewi Mandapa yang lolos dalam pelarian itu. Sementara Pucuk Umun dikabarkan terjatuh dalam pelarian dan karena kakinya terkilir maka beliau akhirnya tidak dapat melanjutkan pelariannya. Sementara di lain pihak, pasukan Cirebon sudah memasuki istana. Tentara pengawal keraton semuanya sudah menyerahkan diri mengingat sebelumnya rajanya telah melarikan diri. Begitupun dengan patih kerajaan Talaga, beliau bernama Patih Montas. Yang memasuki istana dan menemui Patih Montas adalah Sunan Gunung Jati dan Arya Lumajang, nama lain dari Pangeran Cakrabuana. Beliau berdua kemudian menyuruh Patih Montas untuk dipertemukan dengan Pucuk Umun. Namun demikian, Patih Montas menjawab dengan jujur bahwa rajanya melarikan diri. Akan tetapi, setelah tentara Cirebon melakukan pemeriksaan, rupanya sang raja ditemukan tidak jauh dari istana dalam keadaan terkilir. Dibawahlah sang raja itu dan kemudian dihadapkan kepada Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana. Setelah ketiganya bertemu, kemudian Pucuk Umun diberikan wejangan dan pengertian oleh Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana. Setelah pembicaraan itu selesai, Pucuk Umun kemudian bersedia mengakui Cirebon sebagai atasan dan bersedia masuk Islam secara sukarela. Setelah peristiwa ini kemudian urusan pemerintahan di Talaga masih dipercayakan kepada Pucuk Umun. Akan tetapi Talaga kini telah menjadi kerajaan Islam di bawah kekuasaan Cirebon. Begitulah kisah mengenai masuk Islamnya Pucuk Umun, Raja Talaga yang paling ternama.
Kisah ini diambil dari naskah Marta Singa Pupuh. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.